Selamat siang Pak, saya akan menjelaskan model desain pembelajaran yang dibuat dalam bentuk mind mapping. Jadi model desain pembelajaran yang saya buat ini menggunakan metode Kodali. Metode Kodali juga disebut juga konsep Kodali, adalah sebuah pendekatan pendidikan musik yang dikembangkan di Hungaria pada pertengahan abad ke-20 oleh Zoltán Kodály. Filsafatnya mengenai pendidikan menjadi inspirasi bagi metode ini yang kemudian dikembangkan selama beberapa tahun oleh rekan-rekannya. Adapun langkah-langkah Kodály atau desain pembelajaran menggunakan metode Kodály, di mana yang pertama, sangat pentingnya pendidikan musik. Kodály sendiri sangat percaya pada nilai pendidikan musik bagi mahasiswa. Kemudian yang kedua, mengajar menggunakan cara yang logis, meskipun sistem ini lebih mendorong pada kebebasan berekspresi dan improvisasi dalam banyak hal. 3. Menggunakan suara sebagai instrumen utama. Jauh sebelum siswa Kodály mempelajari sebuah instrumen, mereka belajar menggunakan suara mereka untuk menemukan nada-nada dan melodi. Jadi dalam hal ini saya bisa menjelaskan bahwa metode Kodály ini lebih mengutamakan pada kebebasan siswa untuk berekspresi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki olehnya, di mana seorang siswa diberi kebebasan untuk bereksploitasi dengan apa yang mereka lihat dan mereka kembangkan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Untuk metode Kodály ini di mana seorang siswa menggunakan suara untuk mempelajari sebuah nada sebelum mereka itu mengenal sebuah instrumen. Jadi di mana dalam hal ini saya bisa mengambil contoh, kita bisa menyuruh seorang siswa untuk membunyikan nada menggunakan vokal tanpa harus memegang alat musik. Contohnya, kita memberi kebebasan kepada seorang siswa untuk membunyikan nada apa yang sudah mereka mengerti. Dan apabila mereka sudah membunyikan nada tersebut, kita bisa menggunakan instrumen untuk mencari nada apa yang dia bunyikan. Dalam hal ini, kita bisa mengimplementasikan suara vokal yang dibunyikan oleh seorang siswa, kemudian dicocokkan dengan alat musik yang dibunyikan, dan kita bisa tahu bersama nada apa yang dibunyikan melalui vokal oleh seorang siswa. Kemudian, metode Kodály ini didukung oleh beberapa ahli, salah satunya yaitu Ki Hajar Dewantara, yang merupakan suatu kegiatan manusia yang mulai timbul dan turun dari perasaannya dan bersifat indah sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Adapun metode Kodály ini juga didukung oleh beberapa jurnal, yakni Jumalus dan Busro tahun 1992 adalah mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mengekspresikan dirinya melalui musik. Kemudian kemampuan menilai musik melalui selera intelektual dan selera artistiknya sesuai dengan budaya bangsa, sehingga memungkinkan siswa dapat mengembangkan kepekaan terhadap dunia di kelilingnya dan dapat mengembangkan serta meningkatkan sendiri pengetahuan dari kemampuannya dalam bidang musik. Kemudian adapun penemuan dari ahli Mulyasa tahun 2008 pernah mengatakan bahwa keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai oleh mahasiswa untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Keterampilan bertanya ini pun merupakan salah satu dari keterampilan dasar mengajar pada saat proses pembelajaran. Susilo 2004 menyatakan bahwa pendidikan musik di SD merupakan salah satu komponen pengajaran yang dapat mendukung individu menjadi manusia yang seutuhnya, dan musik merupakan bagian dari seni budaya yang tak pernah dilewatkan begitu saja oleh setiap individu tatkala masih mempelajari kehidupannya. Jadi berdasarkan pendapat para ahli ini, dapat saya petik pendapat ahli Jumalis dan Buro tahun 1992, di mana diberi kebebasan kepada mahasiswa untuk bertanya. Dalam hal ini,
Kebebasan mahasiswa bertanya ketika dia bisa menanyakan hal-hal baru tentunya dapat menjadi pembelajaran baru baik bagi diri sendiri, teman-teman maupun seorang guru. Dengan pertanyaan yang diberikan oleh seorang siswa kepada seorang guru, guru bisa menemukan suatu pelajaran baru bila mana pertanyaan tersebut mungkin belum terdapat dalam suatu pelajaran yang bersumber dari buku. Jadi dengan kebebasan bertanya, seorang siswa mampu menciptakan suatu hal baru dan pelajaran baru baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Adapun ciri-ciri dari metode Kodali ini, yang pertama, semakin mudah mahasiswa mengenal Kodali dan musik secara umum semakin baik. Kemudian yang kedua, Kodali dirancang untuk pelajar dari segala usia dan banyak orang dewasa dan menemukan keindahan dan kewajiban musik dari masa dewasa awal hingga usia tua. Kemudian musik profesional dan amatir seringkali menyatakan bahwa pendidikan musik pada mahasiswa khususnya metode berbasis Kodali membantu mereka sepanjang karir dan menjadikan mereka musisi yang lebih baik. Untuk ciri yang keempat ini, pembelajar Kodali untuk meningkatkan beragam basis pengetahuan dan mempertajam keterampilan mahasiswa. Ciri yang kelima, metode ini adalah kerangka konseptual yang sehat secara pendidikan yang membantu mereka menjadi mahasiswa yang lebih baik atau siswa yang lebih baik. Adapun tujuan dari metode Kodali yakni menciptakan cinta abdi terhadap musik dalam diri pelajar dan merasa bahwa sudah menjadi tugas sekolah anak untuk menyediakan elemen pendidikan yang vital ini. Sejumlah metode pengajaran cipta Kodali mencakup pemakaian bahasa tangan solfege atau notasi pendek musik atau notasi stik dan solmisasi ritme atau verbalisasi. Kelebihan metode Kodali yakni metode Kodali merupakan salah satu jenis metode yang cocok digunakan oleh guru dalam pembelajaran seni musik di sekolah. Metode Kodali ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya dapat meningkatkan kepekaan nada di antara siswa bagi para siswa menjadi lebih mampu memahami nada dasar melalui gerak anggota tubuh, di mana seorang siswa dapat menggunakan anggota tubuh untuk membunyikan nada dengan didasarkan pada kemampuan dasar solfegio siswa tersebut. Adapun kelemahan dari metode Kodali ini, yakni kelemahan dari metode ini memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang menerima informasi dari guru apa P44 adanya. Dalam penelitian ini penulis mengambil materi ajar yaitu lagu Hulan Tolo Lipuu atau tempat kelahiran. Jadi dalam hal ini metode Kodali ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk berekspresi. Jadi kelemahan dari metode ini bisa berpengaruh negatif bagi para siswa yang hanya mengharapkan penjelasan dari guru, di mana seorang siswa akan mampu lebih mengerti apabila dijelaskan oleh sang guru. Di mana di dalam hal ini seorang siswa tingkat kreativitasnya sangat minim atau tingkat cari tahunya sangat minim. Jadi tipe belajar siswa yang mengharapkan dari guru, apabila seorang guru menggunakan metode Kodali, maka akan berdampak buruk bagi siswa tersebut. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Terkait metode Kodali, maka dapat disimpulkan bahwa nada harus merupakan nada terendah, nada do. Karena jika nada do lebih rendah dari posisi notasi huruf D, maka anak kemungkinan akan merasa kesulitan dalam menirukan nada secara cepat. Jadi dalam kesimpulan ini saya bisa menggunakan bahasa sendiri di mana kelebihan dari metode Kodali di mana seorang siswa diberi kebebasan untuk mencari tahu, di mana siswa dapat bereksploitasi dengan lingkungan sekitar, kemudian dapat diimplementasikan di dalam proses pembelajaran. Seperti yang dijelaskan pada tentang ciri-ciri metode Kodali tadi, bahwa seorang siswa diberi kebebasan untuk bertanya. Ketika dia berinteraksi dengan dunia luar, otomatis ada hal-hal baru yang dia kenal dengan jalur atau dengan seorang guru menggunakan metode Kodali ini bisa memberikan kebebasan siswa untuk mengimplementasikan apa yang dia lihat di lingkungan sekitar. Kemudian akan dia bertanya pada saat proses pembelajaran, di mana hal ini dapat menciptakan suatu pelajaran baru.
Sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih, Pak.